Harlah Pancasila di Jakarta kemarin digelar pada tanggal 2 Juni 2025. Tapi anehnya teman ya, Jokowi tidak hadir dalam harlah tersebut. Padahal teman, semua presiden diundang, ada juga Presiden Megawati juga ada di situ. Tapi Pak Jokowi tidak hadir. Katanya Pak Jokowi terkena penyakit kulit teman ya, sehingga Pak Jokowi absen di dalam upacara Hari Ulang Tahun Pancasila di Jakarta. Kemudian ada sindiran dari Dr. Tifa bahwa penyakit kulit yang diderita oleh Jokowi karena banyak stres, karena menghadapi kasus-kasus hukum teman yang hari ini sedang disidangkan di pengadilan. Saya Kang Udin Official, inilah Enjoy Channel News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Pada video kali ini kita akan membahas kembali teman, yaitu Pak Jokowi, di mana Pak Jokowi hari-hari ini menghadapi persoalan hukum dan bolak-balik urusan polisi teman. Karena memang Pak Jokowi sedang dilaporkan terkait ijazah yang diduga palsu. Dan hari-hari ini teman, Pengadilan Solo ataupun Sleman masih menyidangkan kasus ijazah palsu. Nah, teman-teman, terkait harlah Pancasila yang kemarin memang diadakan pada tanggal 2 Juni 2025. Yang menariknya, teman-teman ya, Pak Jokowi tidak hadir. Kemudian ada sindiran dari Dr. Tifa, penyakit kulit yang diderita Jokowi karena stres ketika banyak masalah yang menderanya yang harus berurusan dengan hukum. Dan menurut Dr. Tifa, karena ini adalah stres yang berkepanjangan yang mengakibatkan itu Pak Jokowi terkena penyakit kulit. Memang ada benarnya teman ya, karena hari-hari ini memang Pak Jokowi menghadapi persoalan hukum ya, dituntut sana, dituntut sini, kemudian dilaporkan ke Mabes Polri, dan sampai hari ini juga belum usai teman ya. Bahkan pihak Roy Suryo itu minta kepada Kompolnas supaya Mabes Polri menggelar yaitu penyelidikan secara terbuka terkait ijazah dari Pak Jokowi, apakah asli atau palsu. Karena Roy Suryo dan teman-teman menganggap bahwa kemarin siaran pers yang dilakukan oleh Mabes Polri ini masih kurang terbuka, artinya masih tertutup. Banyak hal-hal yang mesti harus diketahui oleh publik teman. Misalkan ijazah Pak Jokowi itu identik. Nah, identiknya itu seperti apa? Ini kan mesti dijelaskan. Seperti kemarin Pak Roy Suryo membawa wayang ya. Wayang itu Petruk katanya, ini Petruk, dua Petruk. Kalau misalkan bajunya berbeda, tapi bentuknya sama, itu juga tidak 100% identik. Jadi masih ada sebagian yang tidak identik. Nah, identik ini mesti ada persentasenya. Berapa persen? Apakah 100% atau 90% atau 50%? Ada persentasenya. Oleh karena itu, pihak tim pembela ulama dan aktivis ini supaya dilakukan uji forensik secara terbuka, sehingga tidak ada yang ditutupi, semua dilakukan secara transparan. Nah, mengenai Pak Jokowi yang kemarin tidak hadir juga menjadi sorotan teman-teman. Mestinya Pak Jokowi hadir dalam harlah Pancasila di Jakarta, karena ini kan diundang oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Megawati juga hadir dalam acara tersebut. Atau mungkin teman, Pak Jokowi itu enggan bertemu dengan Megawati karena setelah Pilpres kemarin di 2024 kemarin, Pak Jokowi memang belum ketemu Megawati. Atau mungkin karena sungkan bertemu Megawati di acara harlah Pancasila tersebut. Karena bagaimanapun juga teman-teman ya, Megawati sama Jokowi tentu ada masalah secara psikologis teman ya. Walaupun tidak diutarakan secara langsung, tapi secara psikologis, secara gestur tubuh, tentu ini akan bertentangan. Kenapa begitu? Karena Pak Jokowi dulu kan memang kader PDIP. Kemudian saya itu dipecat dari PDIP karena tidak segaris, tidak sevisi dengan Ibu Megawati atau partai PDIP. Sehingga Pak Jokowi mesti dikeluarkan. Demikian juga dengan Gibran ataupun Bobi, yang awalnya ini kader PDIP, kemudian dinonaktifkan atau dikeluarkan dari PDIP. Dan itu memang resiko politik yang harus ditanggung oleh Jokowi keluarganya yang tidak segaris dengan kebijakan dari PDIP.
Karena di PDIP itu teman ya, ada prinsip yang disebut dengan petugas partai. Jadi misalkan seorang kader PDIP kemudian menjadi bupati, gubernur, kemudian presiden, selama berangkat dari PDIP adalah petugas partai. Nah, namanya petugas partai itu adalah utusan partai yang harus bekerja dengan segaris dari partai tersebut dengan partai PDIP. Tapi yang dilakukan Jokowi ini tidak segaris, karena kemarin PDIP itu kan sudah punya jago calon presiden dan wakil presiden, yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Tetapi Jokowi memilih berbeda dengan keputusan yang dibuat partai, yaitu mendukung Prabowo dan Gibran anaknya, teman. Anaknya maju menjadi calon wakil presiden. Nah, ini kan tidak segaris dengan kebijakan partai. Oleh karena itu memang selayaknya Jokowi dipecat dari PDIP, demikian juga dengan Gibran ataupun dengan Bobi Nasution yang awalnya didukung dari PDIP. Bahkan kalau kita lihat teman ya, ketika Jokowi ini maju menjadi calon wali kota Solo, itu juga didukung PDIP. Kemudian setelah itu pindah ke Jakarta menjadi calon gubernur, itu juga didukung PDIP. Kemudian maju menjadi calon presiden di periode pertama didukung PDIP, kemudian menyelesaikan 5 tahun, maju lagi menjadi calon presiden lagi, didukung oleh PDIP. Nah, setelah 2 periode berjalan teman ya, ini ada wacana kemarin itu 3 periode. Jadi Jokowi akan maju di 3 periode. Itu yang Bu Megawati tidak setuju. Karena itu melanggar konstitusi. Aturannya itu dilanggar teman ya. Nah, kemudian muncul wacana 3 periode Jokowi akan dimunculkan menjadi calon presiden yang ketiga kalinya. Itulah PDIP atau Bu Mega tidak sepakat, tidak setuju. Kemudian terjadi friksi-friksi di lapangan teman-teman ya. Jadi gagalnya 3 periode ini membuat friksi. Mungkin Pak Jokowi mengambil haluan yang berbeda mendukung Prabowo dan Gibran. Karena Gibran itu anaknya sendiri didukung. Padahal kalau kita lihat teman-teman ya, Gibran pada waktu mau maju menjadi calon wakil presiden usianya belum genap 40 tahun. Mestinya tidak bisa menjadi calon wakil presiden. Nah, karena ada perubahan teman ya, aturan yang ada di MK, akhirnya Gibran bisa masuk menjadi calon wakil presiden. Itulah teman, awal mula banyak masyarakat yang akhirnya mengkritisi Gibran. Dan sampai hari ini pun juga begitu banyak warga masyarakat, terutama purnawirawan TNI, mengajukan surat kepada DPR atau MPR supaya Gibran dimakzulkan. Itu artinya syarat calon wakil presiden yang di MK kemarin teman, yang menjadi masalah, nah sampai hari ini pun juga menjadi masalah teman ya. Bahkan pihak purnawirawan TNI mengajukan supaya Gibran dimakzulkan. Nah, itulah teman serentetan masalah yang sampai hari ini belum selesai. Demikian juga dengan ijazah Pak Jokowi juga dipersoalkan. Bahkan kemarin teman ya, istrinya Pak Jokowi, Iriana Jokowi juga dipersoalkan teman ya, masalah titelnya. Karena Ibu Iriana itu titelnya SE dan MM. Kalau kita lihat kuliah dari Ibu Iriana itu kan pernah kuliah di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tapi sampai di semester 6 setelah itu nikah dengan Jokowi. Tapi mengapa Ibu Iriana kok bisa mendapatkan gelar SE, sarjana ekonomi? Padahal menurut pengetahuan kita teman ya, itu tidak menyelesaikan sampai kuliah selesai di UMS, tapi mendapatkan gelar SE. Kemudian Ibu Iriana juga punya gelar MM, jadi Magister Manajemen, itu S2 teman ya. Terus kuliahnya di mana? Ini menjadi persoalan. Belum lagi masalah Gibran teman. Ketika Gibran mencalonkan menjadi calon wakil presiden, itu pakai ijazah apa? Nah, inilah teman ya serentan masalah di keluarga Pak Jokowi. Oleh karena itu banyak orang yang mengkritisi kebijakan Pak Jokowi, juga ijazah Pak Jokowi yang selama ini masih menjadi perdebatan. Apakah ijazahnya itu asli atau palsu? Nah, itu teman yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.